Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iza Zaina Juwasbukti, nomor absen 19, kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Gemolong. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas biologi mengenai pengertian dan karakteristik jaringan permanen. Apa itu jaringan permanen? Jaringan permanen adalah jaringan yang merupakan hasil dari pembelahan sel meristem primer dan sekunder yang sudah berdiferensiasi, sehingga mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Sifat jaringan permanen adalah non-meristematik. Apa itu? Non-meristematik adalah tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan tidak berkembang. Karakteristik jaringan permanen ada 6. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas pembelahan sel. Yang kedua, selnya berukuran relatif lebih besar dibandingkan sel-sel meristem. Yang ketiga, sel memiliki vakuola besar sehingga mengandung sedikit plasma sel atau sitoplasma. Yang keempat, sel telah mengalami penebalan pada dinding sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, terkadang sel-selnya sudah mati. Yang keenam, terdapat ruang antar sel. Berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, jaringan sederhana, yaitu jaringan homogen yang terdiri atas satu tipe sel. Contohnya, jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang kedua, jaringan kompleks, yaitu jaringan heterogen yang terdiri atas 2 tipe sel atau lebih. Contohnya, jaringan epidermis, floem, dan xilem. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4. Pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak di bagian luar organ tumbuhan. Fungsinya sebagai pelindung organ tumbuhan. Kedua, jaringan parenkim, yaitu jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur atau bentuk yang bervariasi. Ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Fungsi lainnya untuk melindungi biji dan berkas vaskuler. Sel penyokongnya kuat, tebal, dan telah terspesialisasi. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau bisa disebut berkas vaskuler. Fungsinya untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem yang mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun, dan floem yang mengangkut dan mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Demikian pembahasan materi tentang pengertian dan karakteristik jaringan permanen. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.